Kamu tuh ya kerjaannya mancing terus. Apa nggak punya ambisi apapun? Ambisiku adalah kamu bahagia, Ratih. Ketika cinta diuji oleh kesabaran dan dihancurkan oleh ambisi. Apa jadinya jika aroma amis ikan yang selalu kau benci, ternyata adalah petunjuk menuju sebuah rahasia yang tak pernah kau duga? Kisah ini tentang Ratih, seorang istri yang merasa lelah dengan kesederhanaan suaminya, Bram. Ia menukar kesabaran dengan ambisi, tanpa tahu bahwa suaminya menyimpan sebuah rahasia besar. Inilah kisah pahit tentang balas dendam yang diukir dari sebuah kekecewaan. Selamat datang di Ken Productions. Sebelum kita selami kisah yang penuh intrik ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di tepi Sungai Serayu, Banjarnegara, kehidupan Ratih terasa hambar. Bukan karena kekurangan, sebab suaminya, Bram, selalu memastikan nafkah tercukupi dari hasil penjualan bibit tanaman hias dan sesekali memancing di sungai. Masalahnya adalah Bram. Pria pendiam itu seolah hidup dalam dunianya sendiri. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah pergi ke sungai dengan tas pancing lusuhnya, dan baru kembali saat senja, membawa keranjang penuh ikan, atau terkadang hanya tangan kosong. Aroma amis ikan, lumpur sungai, dan embun pagi sudah menjadi parfum permanen di rumah mereka. Bram, sampai kapan kamu begini? Keluh Ratih suatu sore, saat Bram sedang asyik membersihkan kail pancingnya di teras. Matanya menatap tajam ke arah sungai yang mengalir tenang. Aku butuh kamu di sini, bersamaku. Bukan cuma ikan-ikan itu. Bram menghela napas, tanpa mengalihkan pandangannya dari kailnya. Aku di sini, Ratih. Setiap hari aku bekerja untuk kita. Memancing ini hanya caraku menenangkan pikiran. Jawaban itu selalu sama, dan Ratih sudah muak mendengarnya. Ia ingin Bram menjadi pria yang ambisius, yang memikirkan masa depan yang lebih cerah, bukan hanya hidup dari hari ke hari di tepi sungai. Ia ingin Bram melihatnya, bukan hanya melihat kail pancingnya. Ia ingin Bram melihat dunia di luar Banjarnegara. Namun, Bram seolah buta. Padahal, Ratih ingat betul, suatu hari Bram pernah berkata, semua hal besar, Ratih, berawal dari kesabaran. Sama seperti memancing. Hanya menunggu, dan hasil besar akan datang. Saat itu Ratih tidak mengerti. Sekarang pun ia tetap tidak mengerti. Bagi Ratih, kesabaran tidak akan membayar tagihan listrik atau membeli perhiasan. Kesabaran tidak akan memberinya kebahagiaan. Malam itu, Ratih tidur membelakangi Bram, hatinya terasa kosong. Rumah mereka memang terisi dengan barang-barang seadanya dan aroma amis ikan, tapi kebahagiaan yang ia cari tak pernah ada. Ratih duduk di warung Mbok Rini, tempat para ibu-ibu desa sering berkumpul untuk bergosip. Di depannya, Sari, sahabatnya, sibuk mengaduk teh hangat. Sari adalah kebalikan Ratih. Ia selalu berpenampilan rapi, mengikuti mode dari majalah usang, dan punya pandangan hidup yang sangat materialistis. Ia selalu memandang rendah kehidupan Ratih yang dianggapnya terlalu stagnan. Bagaimana, Tih? Tanya Sari sambil meletakkan sendoknya. Masih betah dengan bau ikan dan pancing? Ratih menghela napas. Sudahlah, Sari. Aku sudah lelah membahasnya. Masa depan itu harus dicari, Tih. Bukan ditunggu sambil memandang sungai, desis Sari, suaranya pelan namun menusuk. Lihatlah tetangga kita, Pak Joko. Dia berdagang di kota, sekarang sudah bisa beli motor baru. Istrinya bisa pakai emas di mana-mana. Apa suamimu? Tiap hari cuma di sungai, seperti menunggu durian runtuh. Kapan majunya? Kata-kata Sari bagaikan racun yang perlahan menggerogoti hati Ratih. Jauh di lubuk hati, Ratih memang mencintai kesederhanaan Bram. Ia ingat betapa Bram selalu sabar menambal atap yang bocor atau memperbaiki genteng yang lepas. Bram juga pandai memasak ikan hasil tangkapannya, membuat Ratih merasa menjadi istri yang beruntung. Namun, di sisi lain, ia juga lelah dilingkupi aroma amis dan bayangan masa depan yang buram. Bram bilang, semua butuh kesabaran, gumam Ratih lirih. Sari tertawa sinis. Kesabaran itu ada batasnya, Tih. Kesabaran itu butuh bukti. Kalau suamimu sabar memancing sampai tua, apa yang kamu dapat? Tulang-tulang ikan? Hidup ini bukan dongeng, Tih. Kamu harus berani bermimpi dan menuntut lebih dari itu. Jangan mau terus terpuruk di sini. Ratih terdiam,
kata-kata Sari menusuk tepat di ulu hatinya. Diam-diam, ia mulai membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia mulai membayangkan gaun-gaun bagus, perhiasan emas, dan rumah yang lebih besar. Ia tak sadar, api ketidakpuasan yang ia rasakan kini telah berkobar, siap membakar jembatan yang menghubungkannya dengan kehidupan sederhananya bersama Bram. Ia tak tahu bahwa kata-kata Sari adalah bibit-bibit kehancuran yang ditabur di hatinya. Malam itu, dinginnya Banjarnegara menembus hingga ke sumsum. Di rumah kontrakan mereka, sebuah pertengkaran besar yang sudah lama terpendam akhirnya pecah. Ratih, yang pikirannya sudah dipenuhi racun kata-kata Sari, tak bisa lagi menahan kekecewaannya. Ia berdiri di tengah ruangan, tangannya berkacak pinggang, menatap Bram yang baru saja pulang dengan keranjang pancing kosong. "Sampai kapan, Bram? Sampai kapan kamu akan begini?" teriak Ratih, suaranya bergetar. "Setiap hari cuma memancing, memancing, memancing. Kamu pikir kita bisa makan dari janji sabar yang kamu janjikan?" Bram meletakkan keranjangnya, wajahnya tampak lelah. Ia menatap Ratih, matanya tak lagi memancarkan kelembutan seperti biasanya. Ada kesedihan yang dalam di sana. "Aku sudah bilang, Ratih. Aku bekerja. Bibit-bibit itu hasilnya lebih dari cukup untuk kita." "Lebih dari cukup? Untuk apa? Untuk beli pancing baru? Untuk hidup di kontrakan yang nyaris roboh ini sampai tua?" Ratih tertawa sinis, air matanya mulai menetes. "Aku ingin seperti istri-istri lain, Bram. Aku ingin punya masa depan. Aku ingin punya suami yang punya ambisi." Bram terdiam sejenak. Ia berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Ratih, tapi Ratih menepisnya. "Aku punya ambisi, Ratih. Ambisiku adalah membuatmu bahagia dengan caraku sendiri. Ambisiku adalah membuktikan padamu bahwa kesabaran itu akan berbuah manis. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat di mata." "Itu omong kosong," balas Ratih, matanya memerah. "Aku lelah dengan omong kosongmu. Aku lelah hidup seperti ini." Bram menatap Ratih, hatinya hancur. Ia menyadari, Ratih sudah tidak lagi sama. Kekayaan yang ia tawarkan diam-diam tak berarti apa-apa di mata Ratih, karena Ratih tak pernah melihatnya. Ia menyadari, Ratih telah memilih jalan yang berbeda. Tatapannya yang lembut kini berubah menjadi dingin dan menusuk. Ia tersenyum getir, senyum yang tak pernah Ratih lihat sebelumnya. "Baik, Ratih," kata Bram, suaranya rendah dan penuh tekad. "Jika kesabaran ini yang kau benci, dan jika kekayaan yang kau cari, maka akan aku berikan." Ratih tertegun. Ia tak mengerti apa maksud Bram. Tapi yang ia tahu, malam itu, jembatan di antara mereka telah runtuh. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kesederhanaan, kini telah hancur oleh badai kekecewaan dan ambisi yang tak terucap. Malam yang dingin dan penuh luka itu menjadi saksi bisu. Kata-kata terakhir Bram masih terngiang di telinga Ratih, menusuknya seperti belati es. Ia tidak bisa tidur. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan sedikit ketakutan melihat sisi lain Bram yang baru ia kenal. Namun, di tengah semua badai emosi itu, tekadnya sudah bulat. Ia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Keesokan paginya, suasana di rumah mereka terasa sangat dingin. Ratih menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi tidak ada percakapan. Bram duduk diam di meja makan, memakan nasi dan ikan gorengnya tanpa suara. Matanya yang biasanya teduh, kini tampak kosong, seperti danau yang membeku. Setelah selesai makan, Bram berdiri dan mengambil tas kerjanya. Punggungnya yang tegap terasa asing bagi Ratih. "Bram," panggil Ratih, suaranya pelan. Bram berhenti, memunggungi Ratih. "Ada apa, Ratih?" tanyanya, nada suaranya datar, tanpa emosi. Ratih mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah memikirkannya semalaman. Aku sudah lelah, Bram. Aku tidak bisa melanjutkan ini." Bram tidak berbalik. Ia tetap berdiri di sana, membelakangi Ratih. "Maksudmu?" "Aku mau kita cerai," kata Ratih, kalimat itu terasa berat di lidahnya. "Aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan." Hening. Ratih menunggu Bram memohon, membela diri, atau setidaknya menunjukkan emosi. Tapi tidak ada. Setelah beberapa saat, Bram akhirnya berbalik. Ekspresi wajahnya tenang, terlalu tenang.
Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya sorot mata yang dingin dan menusuk. Ia mengangguk pelan. Baik, jawab Bram singkat, suaranya serak. Jika itu yang kau mau. Jawaban itu membuat Ratih terkejut. Ia merasa hampa. Bram berjalan mendekat, melewati Ratih, dan berhenti di depan pintu. Ia memegang gagang pintu, lalu berbalik sekali lagi. Tatapan matanya kini bukan lagi tatapan hampa, melainkan tatapan tajam dan penuh arti. Kau bilang aku hanya mencintai pancing dan ikan, Ratih. Tapi kau tidak pernah sadar, di balik semua itu, ada jaring yang jauh lebih besar, katanya dengan suara pelan namun penuh ancaman yang terselubung. Mulai sekarang, kau akan berenang sendiri di lautan yang luas. Dan kau akan tahu, sebesar apapun jaring yang kau dapatkan, kau tidak akan pernah bisa kembali ke dermaga. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bram membuka pintu dan pergi, meninggalkan Ratih sendirian, terpaku di tengah rumah yang terasa lebih kosong dari sebelumnya. Udara di Pengadilan Agama Banjarnegara terasa berat dan dingin. Ratih duduk di kursi tunggu, tangannya menggenggam erat tas kecilnya. Di sebelahnya, Sari duduk dengan tenang, sesekali mengusap punggung Ratih. Sudahlah, Tih. Ini jalan terbaik. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, bisik Sari, memberikan dukungan yang Ratih butuhkan, atau setidaknya, yang ia yakini ia butuhkan. Di seberang ruangan, Bram duduk sendiri. Wajahnya tampak kusut, sorot matanya yang dingin kini kembali tampak kosong. Ia sama sekali tidak memandang ke arah Ratih. Sikapnya yang acuh tak acuh itu justru membuat hati Ratih merasa sakit. Ia berharap Bram akan berjuang, atau setidaknya memohon. Tapi tidak. Bram seolah-olah sudah benar-benar melepaskan Ratih, semudah ia melepaskan kailnya ke sungai. Panggilan dari petugas pengadilan memecah keheningan. Ratih dan Bram dipersilakan masuk ke ruang sidang. Di dalam ruangan yang formal dan kaku itu, Ratih merasa seolah-olah ia adalah orang asing. Hakim bertanya pada Ratih, mengonfirmasi gugatannya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Ratih menjawab, "Iya, Yang Mulia. Saya menggugat cerai suami saya." Giliran Bram. Hakim bertanya apakah ia akan membantah gugatan itu. Bram menatap Hakim, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ratih. Ada kilatan aneh di matanya, kilatan yang Ratih tidak bisa tafsirkan. Kilatan itu bukan amarah, bukan kesedihan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dingin dan tajam. "Saya serahkan semuanya pada istri saya, Yang Mulia," jawab Bram dengan suara pelan namun jelas. "Saya tidak akan membantah." Jawaban itu bagaikan palu godam yang menghantam hati Ratih. Ia merasa tak berharga. Ia merasa semua perjuangannya, semua pertengkaran mereka, semua kekecewaannya, seolah-olah tidak ada artinya. Bram seolah-olah dengan senang hati melepaskannya. Sidang berjalan singkat. Ratih resmi menjadi janda. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang gontai. Di satu sisi, ia merasa bebas. Bebas dari aroma amis ikan, bebas dari kehidupan yang monoton, bebas dari janji-janji kosong. Tapi di sisi lain, ia juga merasa kosong. Ia telah menukar kehidupannya yang sederhana dengan kebebasan yang hampa. Ratih tidak tahu, kebebasan yang ia dapatkan adalah awal dari sebuah rencana balas dendam yang tak pernah ia duga. Setelah perceraian, hidup Ratih tidak serta-merta menjadi lebih baik seperti yang ia bayangkan. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan yang sama, kini sendirian. Kebebasan yang ia rasakan di pengadilan perlahan berubah menjadi kesepian. Aroma amis ikan dari sisa-sisa Bram tak lagi ada, namun kini digantikan oleh kehampaan yang menusuk. Sari, sahabatnya, sering datang berkunjung. Alih-alih memberikan dukungan tulus, ia justru seringkali membuat Ratih merasa bersalah. "Harusnya kamu tidak buru-buru, Tih. Paling tidak Bram masih bisa menafkahimu," kata Sari suatu sore, sambil menatap Ratih yang sedang menghitung uang hasil jeripayahnya berjualan kerajinan tangan. "Lihat, sekarang kamu sendiri yang susah. Dulu kan semua Bram yang urus." Ratih hanya bisa terdiam. Ia merindukan stabilitas yang Bram berikan, bahkan dalam kesederhanaan. Ia merindukan ketenangan Bram yang dulu ia benci. Ia mulai menyadari bahwa ia telah menukar hal yang pasti, dengan ketidakpastian yang menakutkan. Di tengah kegelisahan Ratih, Banjarnegara digemparkan oleh sebuah kabar. Di lahan kosong yang luas di pinggir kota, sebuah proyek konstruksi raksasa dimulai.
Proyek itu jauh lebih besar dan modern dari apapun yang pernah ada di Banjarnegara. Alat-alat berat didatangkan, dan para pekerja mulai membangun fondasi yang kokoh. Kabar burung beredar, proyek itu adalah sebuah kompleks agrobisnis terintegrasi, yang akan menjadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Namun, tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Sosoknya sangat misterius, hanya dikenal dengan inisial MRB. Ia adalah seorang yang reklusif, tak pernah menampakkan diri di depan publik. MRB, sang pemilik proyek, seolah-olah hanya bayangan yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Melihat proyek itu, hati Ratih berdesir. Ambisi yang dulu ia pendam, kini kembali bersemi. Ia berangan-angan, seandainya ia memiliki suami seperti MRB, yang ambisius dan kaya raya. Ia tak tahu, bahwa proyek yang ia kagumi itu adalah bagian dari sebuah rencana balas dendam, dan bahwa di balik inisial MRB itu, ada sosok yang sangat ia kenal. Kegelisahan Ratih tak bertahan lama. Sari, sahabatnya, datang dengan wajah berseri-seri, membawa koran lokal Banjarnegara yang menampilkan berita tentang lowongan pekerjaan di proyek MRB. "Lihat, Tih. Ini kesempatan emas," seru Sari, matanya berbinar-binar. Mereka membuka banyak lowongan, dari pekerja kasar sampai staf kantoran. "Kamu kan lulusan SMK, pasti bisa dapat posisi yang bagus." Awalnya Ratih ragu. Ia merasa tidak punya pengalaman kerja yang cukup. Namun, desakan Sari dan kebutuhan finansial membuatnya akhirnya setuju. Mereka berdua, Ratih dan Sari, mengajukan lamaran pekerjaan ke kantor proyek sementara yang terletak di pinggir jalan raya. Kantor itu terlihat begitu modern dan rapi, sangat berbeda dari bangunan-bangunan lain di Banjarnegara. Beberapa hari kemudian, Ratih mendapatkan panggilan kerja. Ia diterima sebagai staf administrasi. Betapa terkejutnya Ratih saat melihat gaji yang ditawarkan. Jumlahnya jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sari, yang juga mendapatkan panggilan, diterima di posisi yang sama. Mereka berdua begitu gembira. "Kan, Tih? Aku sudah bilang," seru Sari, memeluk Ratih erat. "Hidup itu butuh keberanian. Lihat, sekarang kita akan punya masa depan yang cerah." Ratih tersenyum, namun ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Proses wawancaranya begitu mudah, hampir seperti ia sudah dikenal. Ia juga tidak pernah bertemu dengan pemilik perusahaan, MRB, yang hanya digambarkan sebagai sosok reklusif dan karismatik. Semakin ia bekerja, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa kali ia menemukan nama, Bram, di beberapa berkas perusahaan, namun ia mengira itu hanya kebetulan. Suatu sore, saat ia sedang membereskan berkas, ia melihat logo perusahaan di sebuah dokumen. Logo itu berbentuk kail pancing yang melingkari sebuah bibit tanaman hias. Jantung Ratih berdebar kencang. Itu adalah logo yang sama dengan yang ada di tas pancing Bram. Ratih mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai kebetulan yang kebetulan. Ia tidak tahu bahwa ia telah melangkah masuk ke dalam sebuah jaring yang jauh lebih besar, yang dirancang khusus untuknya. Pekerjaan di proyek MRB berjalan dengan cepat. Ratih dan Sari sibuk dengan pekerjaan baru mereka, yang ternyata jauh lebih rumit dan menantang dari yang mereka kira. Proyek itu bukan hanya soal agrobisnis, melainkan sebuah kompleks terintegrasi yang mencakup hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Banjarnegara, yang tadinya sepi, kini menjadi pusat perhatian. Suatu pagi, Ratih dan Sari dipanggil untuk menghadiri rapat besar. Rapat itu bukan sekadar rapat biasa, melainkan pertemuan dengan seluruh staf inti dan para investor. Ratih merasa gugup. Ia mendengar desas-desus, bahwa di rapat inilah MRB akan muncul di depan publik untuk pertama kalinya. "Aku penasaran, Tih," bisik Sari, matanya berbinar-binar. "Seperti apa ya MRB itu?" "Pasti tampan, kaya raya, dan karismatik." Ratih hanya mengangguk. Perasaan aneh yang mengganjal hatinya sejak awal pekerjaan, kini semakin kuat. Ia terus memikirkan logo kail pancing dan bibit tanaman hias itu. Mungkinkah hanya kebetulan? Rapat dimulai. Seorang pria berjas hitam, yang adalah manajer proyek, memperkenalkan pemilik perusahaan. "Hadirlah di antara kita, Bapak Bramantio Hartono, pendiri sekaligus CEO dari Hartono Group." Nama itu, Bramantio Hartono, terdengar asing di telinga Ratih. Ia tidak pernah mendengarnya. Tapi ketika sosok itu muncul dari balik pintu, jantung Ratih seolah berhenti berdetak. Di sana,
Berdiri seorang pria tinggi tegap, mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, dan sorot matanya itu. Dingin, tajam, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi Bram yang kusut, yang memakai kaos usang dan celana belel. Pria di depannya adalah Bram, suaminya. Pria yang dulu ia ceraikan karena dianggap tidak punya ambisi. Bram berjalan menuju podium, sama sekali tidak melihat ke arah Ratih. Ia berdiri di sana, di depan semua orang, memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Ratih merasa mual. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ia merasa ditipu, marah, dan bodoh. Di sebelahnya, Sari memandangi Bram dengan takjub. "Tih, lihat. MRB tampan sekali," bisik Sari, wajahnya memerah. Ratih tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap Bram, suaminya, yang kini adalah seorang konglomerat. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum tipis Bram, ada sebuah rencana balas dendam yang baru saja dimulai. Ratih tak bisa berpikir jernih. Begitu rapat selesai dan para staf membubarkan diri, ia bergegas mengejar Bram yang berjalan cepat, dikelilingi oleh para manajer proyek. "Bram!" "Tunggu," panggil Ratih, suaranya tercekat. Bram berhenti. Ia menoleh ke arah Ratih, tetapi matanya tidak menunjukkan adanya pengenalan. Ada jeda yang sangat lama, membuat Ratih semakin merasa kecil. "Maaf, apakah Anda mengenal saya?" tanya Bram dengan nada formal, menggunakan bahasa baku yang sama sekali berbeda dari Bram yang dulu ia kenal. Hati Ratih terasa seperti diremas. "Bram, ini aku." "Ratih." "Istrimu, mantan istrimu," ralat Ratih, air matanya sudah menumpuk di pelupuk mata. Kenapa kamu membohongiku?" Bram tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Saya rasa Anda keliru, Nona. Saya tidak pernah membohongi siapapun. Saya adalah Bramantio Hartono. Anda adalah karyawan saya." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras. "Tapi logo perusahaanmu, kail pancing dan bibit tanaman. Itu kan kamu," teriak Ratih, menunjuk dokumen yang ia pegang. Bram mengambil dokumen itu dari tangan Ratih. Ia menatap logo itu sejenak, lalu menatap Ratih. "Ah, ini," katanya, nada suaranya datar. "Ini adalah lambang perusahaan saya. Kait pancing adalah filosofi saya dalam berbisnis. Kita harus sabar menunggu, Nona. Sementara bibit tanaman, itu adalah fondasi yang harus kita rawat dengan baik." Bram mengembalikan dokumen itu. Ia memandang Ratih, matanya kini dipenuhi dengan kilatan dingin yang menusuk. "Dulu Anda bilang, saya tidak punya ambisi. Anda bilang, saya hanya mencintai pancing dan ikan. Sekarang, Anda melihat sendiri ambisi yang Anda cari. Saya rasa, Anda tidak menyukainya." Ratih terdiam, lidahnya keluh. Ia tak bisa membantah. "Tugas Anda di sini adalah bekerja, Nona. Bukan membuat keributan," kata Bram, suaranya berubah tegas. "Jangan sampai Anda mengganggu pekerjaan saya, atau saya tidak akan segan untuk mengusir Anda." Setelah mengucapkan kalimat itu, Bram berbalik dan melanjutkan jalannya, meninggalkan Ratih sendirian di lorong yang kosong. Ratih merasakan dadanya sesak. Bram yang ia kenal, Bram yang sederhana dan penuh cinta, telah mati. Di depannya, berdiri seorang pria asing yang dingin, kejam, dan penuh dengan dendam. Sebuah jaring yang lebih besar, kini telah membentang di hadapannya. Kabar tentang Bramantio Hartono, sang konglomerat misterius pemilik Hartono Group, dan masa lalunya sebagai pemancing sederhana di Banjarnegara, menyebar dengan cepat bagai api. Namun, yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa ia adalah mantan suami Ratih, si penjual kerajinan tangan. Berita itu menjadi topik utama gosip di seluruh Banjarnegara. Ratih, yang tadinya simpati, kini menjadi objek cemoohan. "Dasar wanita mata duitan," bisik beberapa ibu-ibu di pasar. "Sudah dapat suami sabar, malah diceraikan. Lihat sekarang, menyesalkan?" Di kantor, situasinya jauh lebih buruk. Ratih menjadi pusat perhatian. Namun, bukan perhatian yang ia inginkan. Para staf menatapnya dengan pandangan campur aduk, ada rasa kasihan, namun lebih banyak rasa jijik. Mereka menyadari, Ratih telah mencampakkan berlian demi kerikil. Sari, sahabat Ratih, adalah yang paling terpukul.
Bukan karena simpati, melainkan karena cemburu. Ia merasa Ratih telah menipunya. Suatu siang, di ruang makan karyawan, Sari menghampiri Ratih dengan wajah merah padam. "Jadi, ini rahasia yang kamu simpan, Tih?" Desis Sari, suaranya dipenuhi amarah. "Kamu pura-pura miskin, kamu pura-pura tidak tahu suamimu itu siapa, agar kami semua mengasihanimu? Kamu pikir kamu bisa menipuku?" Ratih menggelengkan kepalanya. "Tidak, Sari. Aku tidak tahu apa-apa. Aku juga baru tahu kalau Bram itu." "Bohong," potong Sari. "Kamu bohong. Kamu menceraikannya karena kamu tahu dia akan kembali dengan kekayaannya. Kamu ingin dia datang dan memintamu kembali, kan? Kamu pikir kamu pintar, Ratih? Kamu pikir kamu bisa memanipulasi takdir?" Ratih terdiam. Ia tidak bisa membela diri. Kata-kata Sari, meskipun salah, terasa begitu nyata. Ia tidak bisa menjelaskan kebodohannya. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia menceraikan Bram, hanya karena ia ingin Bram menjadi pria ambisius yang ia impikan. Dan sekarang, pria itu ada di depannya, ambisius, kaya raya, dan dingin. Sari tertawa sinis. "Aku tidak akan memaafkanmu, Tih. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah membuatku malu. Kamu bukan sahabatku lagi." Setelah mengucapkan kalimat itu, Sari berbalik dan pergi, meninggalkan Ratih sendirian. Ratih kini benar-benar sendirian. Ia telah kehilangan suami, ia telah kehilangan sahabat, dan ia telah kehilangan kehormatannya di mata publik. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari rencana balas dendam Bram. Setelah pengakuan Bramantio Hartono, suasana di kantor Hartono Group menjadi sangat tidak nyaman bagi Ratih. Ia menjadi bahan gosip dan bisik-bisik, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Ia masih berharap, jika ia bekerja dengan baik, Bram akan melihatnya. Ia berharap Bram akan menyadari bahwa ia bukan wanita yang gila harta. Harapan itu musnah dalam sekejap. Suatu pagi, seluruh staf administrasi dipanggil ke ruang rapat. Di sana, Bram sudah menunggu, duduk di kursi utama dengan wajah dingin. Di sampingnya, berdiri seorang pria berjas yang adalah manajer proyek. "Selamat pagi," sapa Bram, suaranya tenang namun menusuk. "Saya ingin mengumumkan beberapa restrukturisasi di divisi administrasi. Kita membutuhkan staf yang memiliki visi dan ambisi yang sama dengan perusahaan." Ratih merasakan firasat buruk. Ia menunduk, tidak berani menatap Bram. "Nona Ratih," panggil Bram, suaranya menggelegar. Ratih terkejut, mengangkat kepalanya. "Anda?" kata Bram, menunjuk Ratih. "Saya perhatikan, Anda memiliki masalah dalam hal visi. Anda terlalu fokus pada hal-hal kecil, dan kurang melihat gambaran besarnya." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah Ratih. Itu adalah kata-kata yang sama yang ia lontarkan kepada Bram dulu. "Perusahaan ini," lanjut Bram, suaranya berubah tegas, "dibangun dengan filosofi kesabaran dan kerja keras. Sesuatu yang tampaknya tidak Anda pahami. Oleh karena itu, dengan berat hati, kami memutuskan untuk mengakhiri masa kerja Anda hari ini juga. Saya harap Anda menemukan tempat yang lebih sesuai dengan ambisi Anda." Ruangan hening. Para staf terkejut, namun tidak ada yang berani bersuara. Ratih merasa seluruh dunia berputar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Di sebelahnya, Sari menatap Ratih dengan pandangan campur aduk. Ada rasa kasihan, namun juga rasa lega karena ia tidak dipecat. Ratih bangkit dari kursinya. Kakinya terasa lemas. Ia menatap Bram, matanya dipenuhi air mata. Ia ingin bertanya mengapa. Ia ingin memohon. Tapi ia tidak bisa. Bram hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan tak berperasaan, seolah-olah ia adalah orang asing. Ratih berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan jejak air mata di lantai marmer yang dingin. Ia kini tidak hanya kehilangan suami, sahabat, dan kehormatan, tetapi juga pekerjaannya. Ia kembali ke titik nol, namun kali ini, ia sendirian. Hari-hari Ratih setelah dipecat terasa seperti di neraka. Ia tidak berani keluar rumah. Telepon dari Sari tak pernah ia angkat. Ia hanya duduk termenung di rumah kontrakan yang kini terasa begitu asing. Aroma amis yang dulu ia benci kini ia rindukan, sebab aroma itu adalah satu-satunya pengingat akan kehadiran Bram. Ia merasa seluruh dunianya hancur, dan ia sendirian.
Malam itu, Ratih tak tahan lagi. Ia keluar dari rumahnya, berjalan gontai menuju tepi Sungai Serayu. Di bawah langit Banjarnegara yang dipenuhi bintang, ia duduk di batu besar, tempat ia sering melihat Bram memancing dulu. Kali ini, ia tidak melihat kesederhanaan yang ia benci. Ia melihat sebuah kedamaian yang mendalam. Ratih memejamkan mata. Ia teringat kata-kata Bram, semua hal besar berawal dari kesabaran. Ia teringat bagaimana Bram dengan sabar menunggu kailnya dimakan ikan. Betapa Bram tidak pernah mengeluh meski seharian ia tak mendapatkan apa-apa. Bram tidak pernah mengejar kekayaan yang fana. Ia mengejar ketenangan, ia mengejar kebahagiaan. Dan Ratih, dengan mata yang buta oleh ambisi, tidak pernah menyadarinya. Ia juga teringat kata-kata Sari, yang selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Sari yang ingin punya motor baru, Sari yang ingin punya emas. Ratih menyadari, ia tidak pernah menginginkan semua itu. Ia hanya ingin Bram memberikan perhatian. Tapi ia salah cara. Ia salah menuntut. Ia tidak pernah menyadari, bahwa perhatian yang ia cari, selalu ada di depannya. Bram selalu ada di sana, di rumah, di sampingnya, meski ia sibuk dengan pancingnya. Bram selalu ada di sana, di tepi sungai, menunggu. Menunggu. Ratih menyadari bahwa ia adalah harta yang paling berharga bagi Bram. Ratih menangis. Bukan karena Bram sekarang adalah konglomerat, bukan karena ia kehilangan kekayaan. Ia menangis karena ia telah mencampakkan pria yang begitu tulus mencintainya. Ia menangis karena ia telah menghancurkan satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki. Ia menyadari, jaring yang lebih besar yang Bram maksud, bukanlah kekayaan. Jaring itu adalah penyesalan yang kini menjeratnya. Malam itu, di tepi Sungai Serayu, Ratih menemukan dirinya kembali. Ia menemukan kembali Ratih yang sederhana, yang mencintai Bram apa adanya. Namun, ia tidak tahu apakah ia akan bisa kembali ke dermaga. Setelah malam penuh perenungan di tepi Sungai Serayu, Ratih kembali ke rumahnya dengan hati yang terasa lebih ringan, namun juga lebih berat. Ia tahu ia telah berbuat kesalahan besar, dan ia harus memperbaikinya. Namun, bagaimana caranya? Ia tidak tahu di mana Bram, dan bahkan jika ia menemukannya, apakah Bram akan mau mendengarkan? Ratih mulai membereskan barang-barang sisa Bram yang masih ada di rumah kontrakan itu. Ia ingin membuang semua kenangan yang menyakitkan. Namun, saat ia menyentuh kotak pancing Bram yang usang, tangannya berhenti. Kotak itu, yang dulu ia benci karena berbau amis dan melambangkan kehidupan Bram yang stagnan, kini terasa begitu familiar. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, tidak hanya ada kail pancing, senar, dan mata pancing, tetapi juga sebuah foto kecil yang sudah sedikit pudar. Foto itu adalah foto mereka berdua, saat mereka pertama kali pacaran. Ratih terkejut. Ia bahkan tidak ingat kapan foto itu diambil. Di foto itu, mereka tersenyum bahagia, duduk di bawah pohon rindang di tepi Sungai Serayu, dengan pancing yang tergeletak di samping mereka. Di balik foto itu, ada tulisan tangan Bram, cinta yang tulus, Ratih, tidak bisa kau lihat dengan mata, tapi kau rasakan di hati. Air mata Ratih kembali menetes. Di bawah foto itu, ada sebuah sobekan kertas kecil. Tulisan tangan Bram yang familiar kembali terlihat. Ratih, jika suatu saat kau menemukan ini, itu berarti kau sudah mengerti. Kesabaran adalah kail, cinta adalah umpannya, dan hatimu adalah jaringnya. Aku akan selalu menunggumu di muara, di mana sungai bertemu lautan. Kalimat itu bagaikan teka-teki, namun Ratih mengerti. Bram tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu Ratih. Ia menunggu Ratih menemukan kembali hati yang telah ia campakkan. Ratih menyadari, ini adalah kesempatan kedua baginya. Ia harus mencari Bram. Ia harus menemukan muara di mana sungai bertemu lautan. Dan ia harus melakukannya bukan untuk mendapatkan kembali kekayaan, melainkan untuk mendapatkan kembali cinta yang telah ia buang. Dengan foto dan sobekan kertas di tangannya, Ratih merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Ia tidak tahu di mana muara itu, tetapi ia tahu ia harus menemukannya. Ia harus mencari Bram, bukan Bramantio Hartono sang konglomerat, melainkan Bram, suaminya yang sederhana, yang mencintainya dengan tulus. Dengan sobekan kertas dan foto di tangannya, Ratih merasa seperti seorang detektif yang sedang memecahkan teka-teki. Hatinya dipenuhi rasa gugup, namun juga ada semangat yang membara. Ia tahu, ia harus menemukan Bram. Bukan untuk memohon kembali padanya, bukan untuk mendapatkan kekayaannya, melainkan untuk meminta maaf.
Ia harus membuktikan bahwa ia telah berubah. Ratih mulai mencari petunjuk. Ia pergi ke pinggir Sungai Serayu, berbicara dengan para nelayan dan penduduk sekitar. "Pak, apakah Bapak tahu di mana muara Sungai Serayu? Di mana sungai ini bertemu dengan lautan?" tanyanya kepada seorang nelayan tua. Nelayan tua itu, yang wajahnya dipenuhi kerutan, hanya tersenyum. "Nak, Sungai Serayu itu panjang sekali. Dia mengalir melewati banyak kota, sampai akhirnya bertemu dengan lautan. Itu jauh sekali, Nak. Butuh waktu berhari-hari untuk sampai di sana." Ratih tidak menyerah. Ia terus bertanya. Namun, jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Semua orang tahu Sungai Serayu, tetapi tidak ada yang tahu di mana muaranya. Mereka hanya tahu sungai itu mengalir jauh, jauh sekali, melewati perbatasan Banjarnegara. Ratih mulai merasa putus asa. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada Pak Darmo, seorang nelayan tua yang sangat dihormati di desa mereka. Pak Darmo sudah puluhan tahun mencari ikan di Sungai Serayu. Ratih segera pergi ke rumahnya. "Pak Darmo, saya butuh bantuan Bapak," kata Ratih, sambil menunjukkan sobekan kertas dari Bram. Pak Darmo membaca tulisan itu dengan seksama, lalu menatap Ratih dengan pandangan penuh arti. "Nak, muara Sungai Serayu itu ada di Cilacap," kata Pak Darmo, suaranya pelan dan bijaksana. "Sungai ini mengalir sampai ke sana, melewati banyak desa dan kota, dan akhirnya bertemu dengan Samudra Hindia. Di sanalah muara itu berada." Jantung Ratih berdebar kencang. Ia kini memiliki tujuan yang jelas. Ia tidak tahu bagaimana ia akan sampai ke sana. Ia tidak punya uang banyak. Tetapi, ia tidak peduli. Ia akan berjalan, ia akan menumpang, ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk sampai di sana. Ia harus menemukan Bram. Ia harus membuktikan bahwa ia telah menemukan hatinya kembali. "Terima kasih, Pak Darmo," kata Ratih, sambil memeluk nelayan tua itu. "Saya akan pergi ke Cilacap. Saya akan menemukan muara itu." Ratih berbalik, matanya kini dipenuhi dengan tekad yang membara. Ia akan memulai perjalanannya, perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan tekad yang membara, Ratih memulai perjalanannya menuju Cilacap. Ia hanya memiliki sedikit uang sisa, tidak cukup untuk membeli tiket bus. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki dan menumpang. Perjalanan itu sangat panjang, melintasi jalanan berliku di perbukitan, sawah-sawah hijau yang luas, dan desa-desa yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langkah kaki Ratih terasa berat. Tubuhnya lelah, tenaganya terkuras. Ia menahan lapar dan dahaga, tetapi ia tidak menyerah. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia memegang sobekan kertas dari Bram dan foto mereka berdua. Senyum tawa mereka di foto itu menjadi sumber kekuatannya. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan Bram. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat di pinggir jalan, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendela mobil terbuka, dan wajah seorang wanita cantik muncul. Itu adalah Sari, sahabat Ratih. Ratih terkejut. Sari melihat Ratih dengan pandangan terkejut, namun kemudian berubah menjadi sinis. "Ratih? Ini benar kamu?" tanya Sari, nada suaranya penuh ejekan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak di rumah mewahmu?" "Oh, aku lupa. Kamu kan dipecat." Ratih menunduk, ia tidak bisa menjawab. "Bram itu memang kejam," lanjut Sari. "Tapi kamu juga bodoh. Sudah dapat suami kaya, malah diceraikan. Lihat sekarang. Hidupmu lebih hancur dari sebelumnya." Kata-kata Sari bagaikan tamparan keras di wajah Ratih. Namun, kali ini, Ratih tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Sari. Aku bodoh. Aku memang pantas mendapatkannya." Sari terdiam, terkejut melihat sikap Ratih yang tidak melawan. Ia pun menatap Ratih dengan pandangan aneh, lalu menutup jendela mobilnya dan pergi. Ratih kembali sendirian. Ia tidak merasa sakit hati. Ia hanya merasa kasihan pada Sari, yang masih terperangkap dalam ambisi dan kekayaan. Ratih melanjutkan perjalanannya. Ia kini menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah uang, bukanlah perhiasan, melainkan ketenangan hati. Ia menyadari, ia telah menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia kini adalah Ratih,
wanita yang sederhana, yang mencintai Bram apa adanya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya itu adalah bagian dari takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, Ratih akhirnya tiba di Cilacap. Kakinya terasa pegal, tubuhnya lelah, dan pakaiannya kotor. Namun, ia tidak peduli. Ia terus berjalan, mengikuti aliran sungai Serayu yang semakin lebar, hingga akhirnya ia melihat hamparan luas Samudra Hindia. Di sanalah, muara itu berada. Di sanalah sungai bertemu lautan. Ratih berdiri di sana, di tepi pantai, menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Air tawar sungai Serayu yang keruh bertemu dengan air asin Samudra Hindia yang biru pekat, menciptakan garis batas yang jelas. Hatinya berdebar kencang. Ia sudah sampai. Ia telah menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang mengubah dirinya. Ia kini adalah Ratih yang baru. Ia mencari Bram, tetapi tidak menemukannya. Yang ia temukan hanyalah sebuah perahu nelayan tua yang ditambatkan di sebuah dermaga kecil. Di perahu itu, duduk seorang pria tua. Ratih terkejut. Pria itu adalah Pak Hartono, pelanggan setia Bram yang sering membeli bibit tanaman dalam jumlah besar. Pak Hartono menoleh. Ia tersenyum ramah, seolah-olah sudah menunggu Ratih. "Kau sudah sampai, Nak," katanya dengan suara lembut dan bijaksana. "Aku sudah menunggumu." Ratih terkejut. Bapak menunggu saya?" tanyanya. Pak Hartono mengangguk. "Ya. Bram tahu kau akan datang. Ia tahu kau akan menemukan muara ini. Ia tahu kau akan menemukan dirimu sendiri." Air mata Ratih kembali menetes. Ia tidak bisa berkata-kata. "Perjalananmu dari Banjarnegara ke sini, nah itu adalah ujian terakhir Bram," lanjut Pak Hartono. "Ia ingin melihat apakah kau akan menyerah. Ia ingin melihat apakah kau akan kembali ke Banjarnegara dan meminta uangnya. Tapi kau tidak. Kau datang ke sini, dengan tangan kosong, hanya untuk mencari Bram, bukan Bramantio Hartono. Kau datang untuk mencari cinta." Ratih hanya bisa terisak. Ia menyadari, ia tidak hanya diuji oleh Bram, tetapi juga oleh takdir. "Selamat, Nak," kata Pak Hartono sambil tersenyum. "Kau telah lulus ujian. Kau telah menemukan kembali hatimu." Pak Hartono pun mengajak Ratih naik ke perahunya. "Mari, Nak. Bram sudah menunggumu." Ratih menatap Pak Hartono, matanya dipenuhi dengan haru. Ia kini tahu, ia akan kembali ke pelukan Bram. Ia akan kembali ke muara, di mana cinta mereka akan bertemu lagi. Pak Hartono mendayung perahunya dengan tenang, membelah ombak Samudra Hindia yang damai. Ratih duduk di depannya, menatap lautan luas dengan hati yang berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu apakah Bram akan memaafkannya. Ia hanya bisa berharap. Setelah beberapa saat, perahu itu berlabuh di sebuah pulau kecil yang sepi. Pulau itu dipenuhi pohon kelapa dan pasir putih yang bersih. Di tepi pantai, duduk seorang pria dengan tas pancing di sampingnya. Ia mengenakan kaos usang dan celana pendek, persis seperti Bram yang dulu ia kenal. Pria itu menatap lautan, punggungnya terlihat kokoh. Pak Hartono menepuk pundak Ratih. "Itu dia, Nak," katanya sambil tersenyum. "Kau sudah sampai di muaramu." Ratih turun dari perahu, kakinya gemetar. Ia berjalan perlahan, mendekati pria itu. "Bram," panggilnya, suaranya serak. Bram menoleh. Wajahnya yang biasanya dingin, kini tampak terkejut. Namun, kemudian, ekspresinya berubah. Ada kehangatan, kelembutan, dan juga kesedihan di sana. Ia tersenyum tipis, senyum yang Ratih rindukan. "Ratih," gumam Bram, suaranya serak. "Kau datang." Ratih tidak bisa menahan air matanya. Ia berlari ke arah Bram, memeluknya erat. "Maafkan aku, Bram," isaknya. "Maafkan aku. Aku bodoh. Aku tidak mengerti. Aku menceraikanmu bukan karena kamu miskin. Aku menceraikanmu karena aku ingin kamu berada di sisiku, bukan di tepi sungai. Aku salah, Bram. Aku salah." Bram membalas pelukan Ratih. "Aku tahu, Ratih," bisiknya. "Aku tahu. Aku tahu kau tidak gila harta.
Aku tahu kau hanya ingin aku memberikan perhatian. Tapi aku juga salah. Aku terlalu sibuk dengan rencanaku, aku terlalu sibuk dengan ambisiku, sampai aku lupa bahwa perhatian yang kau inginkan adalah hal yang paling berharga. Bram melepaskan pelukannya. Ia menatap mata Ratih. Aku tidak pernah membalas dendam, Ratih, katanya dengan suara pelan. Semua ini adalah caraku untuk menguji kesabaranmu. Aku ingin melihat apakah kau akan menyerah pada ambisi dan kekayaan. Aku ingin melihat apakah kau akan kembali padaku, dengan tangan kosong, dan hanya membawa hatimu. Air mata Ratih menetes. Ia kini mengerti. Bram tidak pernah membalas dendam. Ia hanya ingin Ratih menemukan hatinya kembali. Kau berhasil, Ratih, kata Bram, sambil mengusap air mata Ratih. Kau telah lulus ujian. Kau telah menemukan dirimu sendiri. Ratih tersenyum. Ia kini adalah Ratih yang baru, yang mencintai Bram apa adanya. Ia kini adalah Ratih yang telah kembali ke dermaga, ke pelukan Bram. Setelah Bram dan Ratih berpelukan, mereka duduk berdua di tepi pantai pulau yang sunyi itu. Pasir putih terasa lembut di bawah kaki, dan suara ombak yang tenang menjadi satu-satunya musik pengiring. Tidak ada lagi Bram sang konglomerat yang penuh dendam, tidak ada lagi Ratih yang ambisius dan penuh penyesalan. Yang ada hanyalah Bram dan Ratih, dua orang yang saling mencintai, yang akhirnya menemukan jalan kembali satu sama lain. Ratih menceritakan seluruh perjalanannya. Ia menceritakan bagaimana ia diolok-olok Sari, bagaimana ia dipecat oleh Bram, dan bagaimana ia menemukan dirinya kembali di tepi sungai Serayu. Ia tidak menyembunyikan apapun, termasuk kebodohannya dan penyesalan yang mendalam. Bram mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang tegar kini terlihat lebih lembut. Aku tahu, Ratih, katanya dengan suara serak. Aku tahu kau tidak gila harta. Aku tahu kau hanya ingin aku berada di sisimu. Aku juga salah. Aku terlalu sibuk dengan rencanaku, dengan ambisiku, sampai aku lupa bahwa hal yang paling berharga di dunia ini adalah kebahagiaanmu. Tapi kenapa, Bram? Tanya Ratih, menatap Bram. Kenapa kamu harus melakukan semua ini? Kenapa kamu harus mengujiku? Bram menghela napas. Ia menatap lautan luas di depannya. Aku tidak membalas dendam, Ratih. Aku hanya ingin kau mengerti. Saat kau menceraikanku, rasanya seperti seluruh duniaku runtuh. Aku merasa semua yang aku lakukan tidak ada artinya. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kau tahu bahwa kesabaran dan ketulusan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang fana. Aku tidak membalas dendam, Ratih, lanjut Bram, sambil memegang tangan Ratih. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menemukan dirimu kembali. Dan kau berhasil, Ratih. Kau telah lulus ujian. Kau telah kembali padaku, dengan tangan kosong, dan hanya membawa hatimu. Ratih tersenyum, air matanya menetes. Ia kini mengerti. Bram tidak pernah membalas dendam. Ia hanya ingin Ratih menemukan hatinya kembali. Aku mencintaimu, Bram, kata Ratih. Aku juga mencintaimu, Ratih, balas Bram. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Cinta mereka, yang diuji oleh jaring di Sungai Serayu dan kekayaan yang tersembunyi, akhirnya menemukan muaranya di pulau yang sunyi itu. Mereka kini adalah Bram dan Ratih yang baru, yang akan memulai kehidupan mereka dari awal, dengan kejujuran dan kepercayaan sebagai fondasinya. Setelah hari yang penuh emosi di Pulau Sunyi, Bram dan Ratih kembali ke daratan. Di sana, sebuah helikopter pribadi sudah menunggu. Ratih terkejut, namun Bram hanya tersenyum. Selamat datang di duniaku, Ratih, katanya. Ratih menatap Bram, ia kini tidak lagi melihat Bram yang sederhana, tetapi Bramantio Hartono sang konglomerat. Namun, ia tidak merasa takut. Hatinya dipenuhi dengan cinta, bukan ketakutan. Helikopter itu membawa mereka ke sebuah mensyahan mewah, yang terletak di sebuah perbukitan hijau di luar Banjarnegara. Mensyahan itu sangat besar, dengan taman yang luas, kolam renang, dan air mancur yang indah. Ratih merasa seperti berada di dalam mimpi. Ia tidak pernah membayangkan, ia akan berada di tempat seperti ini. Di dalam mensyahan, Ratih diperkenalkan dengan keluarga Bram. Ada ayah Bram, Pak Hartono, yang menyambutnya dengan hangat. Ada juga ibu Bram, seorang wanita paruh baya yang anggun dan baik hati. Selamat datang kembali, Nak,
kata Ibu Bram, sambil memeluk Ratih. Bram sudah menceritakan semuanya. Kami senang, kalian bisa bersatu kembali. Ratih merasa malu. Ia tahu ia tidak pantas berada di sana. Ia merasa ia adalah orang asing di tengah kemewahan itu. Namun, keluarga Bram menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka tidak memandangnya sebagai wanita yang menceraikan anak mereka, melainkan sebagai Ratih, wanita yang dicintai Bram. Malam harinya, Ratih duduk di teras kamar yang luas. Ia melihat pemandangan kota di bawahnya. Cahaya lampu kota berkelap-kelip, seperti kunang-kunang di malam hari. Ia memikirkan kehidupannya yang dulu. Kehidupannya yang sederhana, di rumah kontrakan kecil, dengan aroma amis ikan yang selalu ia benci. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan merindukan kehidupan itu. Bram datang, duduk di sampingnya. "Kamu memikirkan apa?" tanyanya. "Aku memikirkan betapa bodohnya aku dulu," jawab Ratih sambil tersenyum. "Aku memikirkan betapa aku mencampakkanmu, hanya karena kamu suka memancing." Bram memegang tangan Ratih. "Aku yang salah, Ratih. Aku terlalu sibuk dengan rencanaku, sampai aku lupa bahwa kebahagiaan itu ada di hatimu." "Tidak, Bram," jawab Ratih. "Kita berdua salah. Tapi, aku janji. Mulai sekarang, kita akan memulai semuanya dari awal, dengan kejujuran dan kepercayaan." Mereka berdua menatap pemandangan kota di bawahnya, dengan hati yang damai. Ratih tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu, ia tidak akan sendirian. Kabar kembalinya Ratih ke pelukan Bram, yang kini dikenal sebagai Bramantio Hartono, menyebar bagai kilat. Namun, kali ini, ceritanya berbeda. Ratih tidak lagi dipandang sebagai wanita serakah, melainkan sebagai wanita yang berhasil mendapatkan kembali cinta sejatinya. Di tengah spekulasi dan pertanyaan publik, Bram membuat keputusan mengejutkan. Ia mengadakan konferensi pers di kompleks agrobisnisnya, bukan untuk merayakan kesuksesan, melainkan untuk meluruskan semuanya. Panggung yang megah, yang dulu menjadi tempat Bram mengumandangkan filosofi kesabarannya, kini menjadi panggung untuk sebuah pengakuan. Ratih berdiri di samping Bram, mengenakan kebaya sederhana yang membuatnya tampak anggun. Di sebelahnya, Bram mengenakan jas formal, namun tatapan matanya tak lagi dingin. Matanya memancarkan kehangatan, dan wajahnya dipenuhi ketulusan. "Hadirin sekalian," kata Bram, suaranya terdengar jelas dan lantang. "Banyak yang tahu, Ratih dan saya telah berpisah. Banyak yang tahu, saya adalah konglomerat, dan Ratih adalah mantan istri saya yang sederhana. Tapi, tidak banyak yang tahu, bahwa saya yang salah." Ruangan hening. Wartawan sibuk mencatat. Warga Banjarnegara yang menonton di televisi terkejut. "Ya," lanjut Bram, suaranya serak. "Saya tidak pernah membalas dendam. Saya hanya ingin Ratih mengerti. Saya ingin Ratih tahu, bahwa kekayaan yang ia impikan, bukanlah kebahagiaan. Saya ingin dia tahu, bahwa kesabaran dan ketulusan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang fana." Bram menoleh ke arah Ratih. Ia memegang tangan Ratih dengan lembut. "Tapi, dalam proses itu, saya melukai Ratih. Saya membuatnya menderita. Saya membuatnya merasakan apa yang saya rasakan. Itu salah. Seharusnya, saya tidak membiarkan Ratih berjuang sendirian. Seharusnya, saya lebih terbuka sejak awal. Untuk itu, di hadapan Anda semua, saya meminta maaf. Ratih, maafkan saya." Ratih tersenyum. Air matanya menetes. Ia memeluk Bram erat. Ia pun mengambil mikrofon. "Saya juga salah," kata Ratih, suaranya bergetar. "Saya terlalu buta oleh ambisi. Saya terlalu sibuk membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Saya tidak pernah melihat bahwa kebahagiaan saya selalu ada di samping saya. Di tepi sungai Serayu. Bram, maafkan saya." Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema. Kisah mereka, yang diakhiri dengan perpisahan, kini kembali bersatu di hadapan publik. Setelah konferensi pers yang menggegerkan Banjarnegara, Bram dan Ratih kembali ke rumah kontrakan Ratih. Rumah itu, yang dulu dipenuhi oleh pertengkaran dan aroma amis ikan, kini terasa hangat dan penuh kenangan. Mereka membereskan barang-barang Ratih, berniat untuk pindah ke mensyahan Bram. Di tengah kesibukan itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ratih membukanya,
dan di sana, berdiri Sari. Wajah Sari tampak pucat, matanya bengkak, dan pakaiannya lusuh. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang mengikuti mode dan penuh ambisi, melainkan seperti seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. "Ratih," panggil Sari, suaranya serak. Ratih tersenyum. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak menunjukkan kebencian. Ia hanya menatap Sari dengan pandangan lembut dan penuh pengertian. "Masuklah, Sari," katanya. Sari masuk. Ia tidak berani menatap mata Ratih. Ia duduk di kursi, tangannya gemetar. Aku minta maaf, Ratih," isak Sari, air matanya menetes. "Aku sudah jahat padamu. Aku sudah meracunimu dengan kata-kataku. Aku menyesal." Ratih duduk di depan Sari. Ia memegang tangan Sari. "Aku sudah memaafkanmu, Sari," katanya. "Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku, dengan caramu sendiri." Sari menggelengkan kepalanya. "Tidak, Ratih. Aku iri padamu. Aku ingin sepertimu. Aku ingin mendapatkan pria seperti Bram. Aku memang jahat." "Sari," kata Ratih, suaranya pelan. "Aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena kata-katamu, mungkin aku tidak akan pernah menyadari kesalahanku. Mungkin aku tidak akan pernah menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di sampingku." Kata-kata Ratih bagaikan pisau yang menusuk hati Sari. Sari merasa malu. Ia memeluk Ratih erat. "Maafkan aku," isaknya. "Maafkan aku." Ratih membalas pelukan Sari. Ia kini tahu, ia tidak hanya mendapatkan kembali cinta, tetapi juga mendapatkan kembali persahabatan. Setelah Sari pulang, Ratih menatap Bram. "Aku memaafkannya," katanya. "Aku tahu," jawab Bram sambil tersenyum. "Kau telah berubah, Ratih. Kau telah menemukan dirimu sendiri." Mereka berdua menyelesaikan pekerjaan mereka. Rumah kontrakan itu, yang dulu dipenuhi dengan pertengkaran, kini dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini adalah akhir dari Ratih yang lama, dan awal dari Ratih yang baru. Bram dan Ratih kini memulai kehidupan mereka yang baru di mensyah mewah milik keluarga Hartono. Kehidupan mereka memang jauh dari kesederhanaan yang dulu, namun Ratih tidak lagi merasa takut. Di sisinya, Bram adalah Bram yang sama. Bram yang pendiam, yang suka memancing, dan yang penuh cinta. Ratih kini tahu, kekayaan Bram hanyalah sebuah latar belakang, bukan inti dari hubungan mereka. Suatu sore, mereka duduk di sebuah taman di belakang mensyah, dengan pemandangan pegunungan Banjarnegara yang indah. Bram memegang tangan Ratih. "Aku punya rencana, Ratih," katanya dengan suara pelan. "Proyek agrobisnis ini, aku tidak membangunnya untuk balas dendam. Aku membangunnya untuk Banjarnegara." Ratih menatap Bram. "Untuk Banjarnegara?" tanyanya. Bram mengangguk. "Ya. Aku ingin Banjarnegara menjadi kota yang lebih maju. Aku ingin Banjarnegara menjadi pusat agrobisnis terbesar di Jawa Tengah. Aku ingin Banjarnegara dikenal sebagai kota yang makmur dan sejahtera." Ratih tersenyum. Ia kini mengerti. Bram tidak hanya punya ambisi, tetapi juga punya hati. Hati yang ingin memajukan kampung halamannya. Hati yang besar. "Aku akan membantumu, Bram," kata Ratih. "Aku akan membantumu mewujudkan impianmu." "Aku tahu," jawab Bram sambil tersenyum. "Tapi, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh kamu. Aku butuh Ratih yang sekarang. Ratih yang sabar, yang penuh pengertian, dan yang tahu apa arti dari kesederhanaan." Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan merajut kembali masa depan mereka. Mereka berbicara tentang proyek-proyek yang akan mereka bangun, tentang sekolah yang akan mereka dirikan, dan tentang desa-desa yang akan mereka bantu. Ratih tidak lagi merasa takut. Ia merasa bahagia. Ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Di malam yang dingin itu, di tengah keheningan pegunungan Banjarnegara, Bram dan Ratih menyatukan kembali hati mereka. Mereka tidak hanya merajut kembali cinta mereka, tetapi juga merajut kembali mimpi dan harapan mereka. Mereka kini adalah Bram dan Ratih yang baru, yang akan membangun masa depan mereka bersama. Setelah seluruh masalah selesai dan hubungan mereka kembali utuh,
Bram dan Ratih memutuskan untuk melangsungkan pernikahan kembali. Bukan di gedung mewah atau disaksikan oleh media, melainkan di sebuah kapal kecil di Mansyah mereka. Hanya disaksikan oleh keluarga dekat. Pernikahan itu sederhana, namun penuh dengan cinta. Ratih, yang mengenakan kebaya sederhana, merasa jauh lebih bahagia daripada saat ia memimpikan pernikahan mewah. Setelah upacara selesai, Bram mengajak Ratih ke suatu tempat. Ratih terkejut saat Bram menghentikan mobil mewah mereka di depan rumah kontrakan yang dulu mereka tinggali. Rumah itu masih sama. Dindingnya yang lapuk, terasnya yang sederhana, dan pemandangannya yang langsung menghadap ke Sungai Serayu. Rumah itu kosong, namun penuh dengan kenangan. Aku menyewa rumah ini, Ratih, kata Bram, sambil tersenyum. Aku tidak ingin ada orang lain yang menempatinya. Mereka berdua masuk. Aroma amis ikan sudah tidak ada lagi, tetapi kenangan itu masih kuat. Ratih duduk di lantai, di tempat ia sering melihat Bram membersihkan kail pancingnya. Bram duduk di sampingnya, memeluk Ratih erat. Aku ingat, Ratih, bisik Bram. Disinilah kita sering bertengkar. Disinilah kau sering marah padaku, karena aku hanya memikirkan pancing. Ratih tertawa. Aku bodoh, Bram. Aku tidak tahu bahwa di balik pancing itu, ada pria yang tulus mencintaiku. Tidak, Ratih, jawab Bram. Aku yang salah. Aku terlalu sibuk dengan rencanaku. Seharusnya, aku lebih terbuka sejak awal. Aku seharusnya tidak mengujimu dengan cara yang begitu menyakitkan. Ratih menggeleng. Tidak, Bram. Jika kamu tidak mengujiku, mungkin aku tidak akan pernah tahu. Mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa kebahagiaan itu bukan tentang harta, melainkan tentang cinta. Malam itu, di rumah kontrakan yang penuh kenangan, mereka tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga merajut kembali masa depan mereka. Mereka berjanji akan membangun kembali cinta mereka, di atas fondasi kejujuran dan kepercayaan. Ratih kini menyadari, ia tidak membutuhkan rumah mewah untuk bahagia. Ia hanya membutuhkan Bram.